Pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, berharap Donitri Pamungkas melanjutkan karir di Eropa. Verdonk menyampaikan pendapatnya tentang penampilan apik Donitri bersama timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Ia menganggap pemain Persija Jakarta itu layak melebarkan sayap. Saat ini Donitri masih terikat kontrak dengan Persija hingga Juni 2028. Jebolan Akademi Macan Kemayoran itu merupakan salah satu pilar penting skuad asuhan Mauricio Souza di klub. Saat dipanggil ke timnas, kegemilangan Donitri membuat sang pelatih, John Hartman, menjadikannya starter di laga Indonesia versus Saint Kitts and Nevis. Bahkan pemain 21 tahun itu juga main penuh pada laga tersebut bersama Rizky Ridho. Donitri juga dipasang sebagai bek sayap kiri sesuai dengan posisinya di level klub. Verdonk yang sedianya juga bek kiri, diberi tanggung jawab sebagai gelandang bertahan oleh Hartman. Saya suka pemuda ini, sumpah. Saya banyak berbicara dengannya dan melihatnya sejak latihan pertama. Dia benar-benar pemain hebat. Saya benar-benar suka dengan gayanya, ujar Verdonk. Meski harus bergeser posisi, Verdonk tetap profesional. Pemain 28 tahun itu sama-sama menunjukkan performa solid sebagai starter dalam 2 laga beruntun untuk skuad Garuda. Perbincangan soal calon pemain baru untuk timnas Indonesia kembali memanas. Kali ini perhatian tertuju pada sosok Reno Muns, pemain muda yang disebut-sebut memiliki potensi besar untuk memperkuat lini belakang Garuda. Nama Reno Muns mencuat setelah direkomendasikan oleh akun scouting Eropa. Dalam analisanya, ia menyebut Muns sebagai opsi menarik jika Indonesia ingin menambah kekuatan di sektor pertahanan. Reno Muns saat ini bermain untuk klub Bundesliga 2 Greuther Fürth. Meski klubnya tengah berjuang di papan bawah, kualitas individu sang pemain berada di atas level kompetisi tersebut. Dari segi permainan, Muns dikenal sebagai bek modern. Ia memiliki kemampuan membangun serangan dari lini belakang, didukung kaki kiri yang menjadi nilai tambah. Selain itu, postur tubuhnya yang mencapai 188 cm membuatnya kuat dalam duel fisik. Tak hanya itu, fleksibilitas juga menjadi keunggulannya. Performa tersebut bahkan sempat menarik perhatian Xabi Alonso. Muns beberapa kali merasakan atmosfer tim utama meski belum mendapat kesempatan tampil di lapangan. Dengan potensi besar yang dimiliki, Reno Muns tetap menjadi nama menarik untuk dipantau John Hartman. Pemain klub Australia, MacArthur FC, Luke Vickery berbicara soal jadi tambahan lini serang timnas Indonesia. Luke Vickery menjadi salah satu nama yang digadang-gadang akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia selanjutnya. Staf khusus Menteri Hukum Republik Indonesia, Nur Korompot, memasukkan nama Luke sebagai nama diaspora yang masih dipantau pelatih timnas Indonesia John Hartman. Selain itu, dalam sebuah wawancara Luke Vickery juga sudah menyatakan keterbukaannya membela timnas Indonesia. Kini dalam wawancara terbaru, Luke Vickery juga bicara soal prospek menjadi tambahan lini serang di skuad Garuda. Demi satu tempat di timnas Indonesia, pemain 20 tahun itu rela bermain di posisi apa saja, baik winger maupun striker. Saya bisa bermain sebagai striker, tapi biasanya bermain sebagai pemain sayap, kata Luke Vickery. Sementara itu, berbicara soal darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, Luke Vickery menyatakan bila neneknya lahir di Sumatera dan masih menyimpan seluruh akta kelahiran aslinya. Nenek saya lahir di Indonesia, di Sumatera. Kemudian orang tua dia lahir di Belanda. Timnas Indonesia gagal menjuarai FIFA Series 2026 usai kalah 0-1 dari Bulgaria pada Senin malam WIB. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tim asuhan John Hartman itu pun harus rela menjadi runner-up usai kekalahan tipis di laga final tersebut. Satu-satunya gol di laga Timnas Indonesia versus Bulgaria itu dicetak oleh Marin Petkov di menit 38. Ia mampu mencatatkan namanya di papan skor berkat mendapatkan hadiah penalti. Dengan hasil itu, Bulgaria menjadi juara FIFA Series 2026 Jakarta. Timnas Indonesia sejatinya bermain baik di babak pertama. Terbukti, mereka mampu menguasai jalannya laga. Sejumlah peluang tercipta, namun pertahanan Bulgaria begitu kuat. Menariknya, Bulgaria pun tak bermain terbuka dan lebih bermain hati-hati. Hanya saja, ketika Timnas Indonesia asik menyerang, lini pertahanan justru melakukan kesalahan. Kevin Dix melanggar pemain Bulgaria di kotak terlarang. Petkov yang dipercaya mengeksekusi tendangan penalti itu pun mampu menunaikan tugasnya dengan baik. Bulgaria pun unggul 1-0 atas Garuda. Setelahnya, Bulgaria masih bermain berhati-hati. Timnas Indonesia pun kesulitan menghadapi pressing ketat dari tim tamu.
Timnas Indonesia gagal juara usai kewalahan menjebol pertahanan kuat Bulgaria. Pelatih tim nasional Indonesia John Hartman tetap mengapresiasi timnya meski kalah tipis dari Bulgaria, sebuah tim Eropa di laga final Friendly Match FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin 30 Maret 2026 malam WIB. Terus bermain menekan, Indonesia harus mengakui keunggulan The Lions, julukan Bulgaria, lewat sebuah gol dari titik putih pada menit 36 oleh Marin Petkov. Menghadapi tim Eropa seperti Bulgaria, kemampuan skuad Garuda mendapatkan apresiasi oleh pelatih John Hartman yang mengatakan timnas Indonesia mampu mengurung hingga sepertiga pertahanan Bulgaria. Sempat mendapatkan 2 kali peluang yang mengenai mistar gawang, Indonesia kalah lewat sebuah penalti. Yang praktis di laga tersebut, Bulgaria lebih menerapkan strategi bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Sempat kesulitan di babak pertama, skuad Garuda tampil dominan di babak kedua dan sukses membuat tim yang sempat menjadi semifinalis Piala Dunia 1994 itu bertahan. Kedepan, pelatih timnas Indonesia John Hartman sudah semestinya memperbaiki kekurangan pemain Indonesia, terutama dalam melepaskan sebuah tendangan dari luar kotak penalti jika menghadapi lawan yang disiplin dalam bertahan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi penampilan timnas Indonesia usai kalah dari Bulgaria di final FIFA Series 2026 Senin. Erick menilai Jai Ides dan kawan-kawan menunjukkan penampilan yang berkelas, meskipun skor akhir pertandingan melawan Bulgaria tidak memihak tim merah putih. Timnas Indonesia takluk 0-1 dari Bulgaria gara-gara gol penalti Marin Petkov pada menit ke-35. Permainannya juga tadi saya rasa cukup berkelas ya, karena memang kita melawan tim yang tidak kaleng-kaleng. Ya, memang kesempatan bagus buat kita untuk menaikkan kualitas secara menyeluruh tim nasional, ucap Erick. Kendati kalah dari Bulgaria, Erick menilai ada progres yang bagus dari timnas Indonesia racikan John Hartman. Terkait gelaran FIFA Series, Erick Thohir mengaku berharap di masa depan Indonesia bisa terus dipercaya oleh FIFA menggelar event lainnya. Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan FIFA Series ini, kita juga diberikan kesempatan sama FIFA. Kalau ada turnamen FIFA lagi yang lain, ya kita coba lagi lah, tuturnya. Jai Ides meluapkan kebahagiaannya bisa kembali berjuang di timnas Indonesia setelah sebelumnya tersingkir pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kapten timnas Indonesia itu mengaku bangga dengan perjuangan seluruh pemain sepanjang FIFA Series 2026 yang berlangsung pada 27-30 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menurut Jai Ides, kekuatan skuad Garuda makin meningkat meski finish sebagai runner-up usai kalah tipis 0-1 dari Bulgaria di final. Kini, Jai Ides menatap masa depan cerah bersama timnas Indonesia yang tengah memulai era baru bersama John Hartman. Terakhir kali kita berkumpul bersama adalah saat di Arab Saudi, di mana kami kehilangan mimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026, kata Jai Ides. Indonesia langsung tampil solid dipimpin pelatih baru John Hartman di sepanjang FIFA Series 2026. Seluruh pemain tampak bergairah dan mampu mengeluarkan permainan terbaiknya. John Hartman memastikan timnas Indonesia masih bisa berkembang lebih baik. Timnas sudah selesai melaksanakan turnamen FIFA Series 2026 di bawah komando pelatih baru. Hasilnya, kemenangan sukses didapatkan saat melawan Saint Kitts dan Nevis dan kekalahan saat menantang Bulgaria. Sebagai pelatih yang baru pertama kali menguji materi pemainnya, tentu ini bukan hasil yang buruk. Terlihat di lapangan semua pemain bisa melaksanakan tugas yang diberikan meski penyelesaian akhir masih jadi masalah. Skuad Garuda tampak cukup menjanjikan dan berpeluang besar bisa mendapatkan hasil positif. Hartman kepada supporter yang ada di tribun memberikan apresiasi besar. Dengan gestur percaya diri, dia bangga dengan semua pemain yang sudah berjuang di lapangan. Menurutnya, skuad Garuda siap bertarung habis-habisan untuk mempersembahkan hasil terbaik. Kami akan berjuang untuk kalian para supporter, kami akan memberikan segalanya seperti biasanya, kata John Hartman. Pelatih berpaspor Inggris ini memastikan timnas akan terus belajar dan menjadi lebih baik. Saat ini, supporter adalah kekuatan utama untuk mereka bisa terus berjuang keras. Tidak lupa dia memasang mimpi untuk membawa timnya lolos ke Piala Dunia 2030 mendatang.